Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit disembuhin, yang sehat tambah kuat. Kalau misalkan kalian sakit, bilang, jangan diem aja, biar orang tuanya tahu kalau kalian sakit. Dan jangan lupa kita hadiahin Fatihah juga untuk teman kita yang kemarin saja baru meninggal dunia. Semoga Allah berikan dia tempat yang bagus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa likulli Al-Fatihah. Amin. Baik, kemarin kita sudah mengulas sedikit tentang infak di jalan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Infak tersebut diartikan sebagai membelanjakan sesuatu sesuai dengan ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas tentang infak di jalan Allah dalam penjelasan hadis atau dalam perspektif hadis. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya para malaikat itu berdoa dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti harta bagi orang yang berinfak dengan berlipat ganda atau tanpa batas. Nah, di sini arti kata khalafan itu adalah sebagai ganti. Nah, akhlafanallahu khalfan, yaitu artinya semoga Allah menggantikannya. Oke, di sini kita akan membacakan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu hadisnya ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqun khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talaqan. Muttafaqun alaih. Nah, kata muttafaqun alaih itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti dia nanti riwayatnya menjadi rawahul Bukhari. Kemudian jika hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti rawahul Muslim. Akan tetapi jika hadis tersebut diriwayatkan oleh dua imam ini, Imam Bukhari sama Muslim, berarti dia menjadi muttafaqun alaih. Nah, kemudian jika dibahas lebih lanjut tentang hadis ini, dijelaskan juga bahwa jika diriwayatkan oleh imam 4, jadi yang meriwayatkan ini ada 4 orang. Jadi di sini dibacanya rawahul arba'ah gitu. Wa huwa hadisun sahihun, bahwa hadis itu sahih, atau misalkan wa huwa hadisun hasanun, bahwa hadis itu hadis hasan, atau status hadis itu adalah hadis wa huwa hadisun dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif itu adalah hadis yang tertolak. Nah, kemudian artinya adalah tidak ada satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan 2 malaikat yang turun kepadanya. Nah, salah satu di antara keduanya itu berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya pun juga berkata, ya Allah, hancurkanlah harta bagi orang-orang yang kikir. Nah, di sini hadis ini menjelaskan bahwa malaikat itu mendoakan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya
dan begitupun sebaliknya malaikat akan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang kikir atau pelit atau tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, yang tadi hadis pertama itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari jalurnya Abu Hurairah. Kemudian di hadis kedua ini ada diriwayatkan oleh dari Hakim bin Hizam. Jadi jalurnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Muslim juga, tapi lewat jalurnya Hakim bin Hizam. Nah, yang tadi di hadis pertama itu dijelaskan riwayat hadis Bukhari dan Muslim, tapi dari riwayatnya Abu Hurairah. Tapi di sini hadis riwayat Muslim dan Bukhari itu diriwayatkan melalui jalur Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Oke, saya bacakan teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakimin bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu minal yadis sufla wa badu minan ta'min biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri ghinan wa man yasta'fif ya'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillahu. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini kenapa pakainya rawahul Bukhari wa Muslim? Bisa juga jadi ada yang menyebutkan muttafaqun alaih itu benar, dan jika ada orang yang menyebutkan rawahul Bukhari wa Muslim itu juga benar. Jadi muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis yang kedua ini melalui jalurnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Nah, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupannya. Nah, ini noted ya, catatan, dan bukan berarti selama orang yang selalu tangannya di bawah itu dia merasa dihinakan, bukan. Di sini yang dimaksud orang yang tangan di bawah ini yang dihinakan itu, yang tidak boleh adalah dia yang mampu, dia yang cukup, dia yang masih mampu dalam artian mampu untuk bekerja, mampu sehat jasmani rohani, pokoknya masih sehat walafiat, tapi dia nggak mau bekerja, dia hanya mau minta-minta, itu adalah tidak boleh ya. Jadi di sini adalah orang yang dimaksud ini adalah orang yang selalu minta-minta padahal dia itu cukup, padahal dia mampu untuk melakukan hal-hal yang lain, seperti dia mampu untuk bekerja tapi dia tidak mau bekerja. Nah, di sini Allah itu tidak suka. Nah, sampai sini Mas ada yang dipertanyakan. Nah, kemudian ini untuk penjelasan di hadis kedua, yaitu kata al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Yang dimaksud orang yang memberikan itu lebih baik daripada orang yang menerima, karena al-yadus sufla itu tangannya di bawah itu memiliki beberapa pengertian. Jadi bukan berarti tangan di atas itu selalu baik juga, enggak juga. Tapi kalau misalkan dia memberikan sesuatu tapi dengan tujuan, niat, maksud untuk sombong, untuk ria, itu juga tidak baik, itu juga tidak bagus. Akan tapi dan tidak selamanya tangan di bawah itu jelek. Nah, di sini yang
jelek. Yang dimaksud dengan al-yadus sufla itu adalah satu, pertama orang yang menerima. Jadi jelas yang dimaksud adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun hadis ini tidak melarang atau menolak pemberian orang lain juga. Nah, jadi ini orang yang dimaksud itu adalah orang yang minta-minta kayak di jalanan itu ya, yang tadi saya bilang bahwa dia itu masih mampu untuk bekerja tapi dia tidak mau bekerja, tapi dia hanya mau minta-minta. Nah, di sini itu yang tidak boleh. Akan tetapi jika misalkan kalian memberikan sesuatu hadiah kepada si A, si B misalkan memberikan hadiah kepada si B, kemudian si B menerimanya, bukan berarti si B itu menjadi orang yang minta-minta, enggak. Jadi di sini dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa khudhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta khairum musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Nah, artinya ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya. Maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu maka jangan kamu mempertuntutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi misalkan kamu nggak pengen sepeda, tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih sepeda. Nah, berarti itu adalah rezeki. Sifatnya adalah sebuah rezeki. Akan tetapi kalau misalkan kamu pengen banget sepeda, terus kamu minta biar supaya diberikan sepeda, maksa lah, tanpa adanya usaha terlebih dahulu, itu yang tidak diperbolehkan. Hanya kayak menuruti hawa nafsu belaka, itu yang tidak boleh. Nah, kemudian ini arti kedua orang yang meminta-minta itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa al-yadul ulya khair minal yadis sufla, al-yadul ulya minal munfiqah wa sufla hiya sa'ilah. Nah, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, tangan di atas itu yaitu orang yang memberi infak, dan tangan yang di bawah itu adalah orang yang meminta-minta. Nah, dalam syariat menjadi pengemis adalah dilarang kecuali sangat terpaksa. Jadi pekerjaan yang paling hina yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu, dan dijelaskan oleh Allah juga, bahwa orang yang meminta-minta itu adalah orang pekerjaan yang sangat hina. Kecuali ketika ada seseorang ngamen misal. Nah, dia ngamen itu lebih mending daripada orang yang minta-minta. Kenapa? Karena dia masih ada yang diperjualbelikan, seperti petikan gitarnya ataupun suara yang dihasilkan dari nyanyian apa yang dia nyanyikan gitu. Nah, kemudian ini ya, jadi hatta yati yaumil qiyamah laisa fi wajhi muz'ah lahmin, sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Jadi karena saking dia tukang minta-mintanya sama orang lain nih, nggak tahu malu, akhirnya di hari kiamat itu Allah kasih dia tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Karena dia nggak tahu malu, selalu minta-minta sama orang lain, maka Allah kasih dia nggak ada wajah di dagingnya, nggak ada daging di wajahnya sama sekali ketika di hari kiamat. Nah, kemudian barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia akan memakan bara api. Nah, misalkan kamu butuh sesuatu, kayak nggak ada kebutuhan, boleh kamu minta sesuatu, kamu lapar misal,
kamu minta ke tetangga kamu makanan, itu boleh, dan itu juga kan dalam keadaan terdesak. Kamu makan untuk bisa menghidupi dirimu, tapi kamu juga apa ya, istilahnya tuh boleh lah kalau untuk kebutuhan. Jadi ada kebutuhan mendesak, misal anak kamu sakit, kamu gak ada makanan, gak ada uang, tapi kamu juga harus memberikan makan anak kamu agar anak kamu tetap hidup, kamu boleh minta-minta, dan itu dalam keadaan terpaksa. Balik lagi, kecuali dalam keadaan terpaksa kamu minta-mintanya. Kemudian wabda biman ta'ulu, dan muliakanlah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan di sini Allah akan memuliakan bagi orang-orang yang selalu memberikan infak kepada orang lain. Ini penjelasannya juga sama ya, nanti kalian baca aja. Nah, di sini juga Allah menjelaskan wa may yasta'fif ya'ifahullahu, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya dari kejelekan tersebut, minta-minta, nah maka Allah akan menjaganya. Dan wa may yastaghni yughnihillahu, barang siapa yang merasa cukup akan atas apa yang karunia rezeki yang telah Allah berikan, maka Allah akan mencukupinya. Allah bakalan tambah, Allah bakalan ganti semuanya. Semuanya apa yang telah kamu keluarkan untuk berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, segitu penjelasannya. Kemudian saya mau kalian membaca, menghafal, dan membuat video dari 2 hadis-hadis yang barusan kita bahas, yaitu ada hadis yang pertama dan ada hadis yang kedua. Nah, tapi saya mau kalian menghafalkan hadis yang kedua saja beserta artinya. Jadi nanti direkam, divideoin, dihafalin, matanya ditutup pakai selembaran kain. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.